Perkenalkan, saya Nur Hidayah SSI M.Farm. Saya mahasiswa pendidikan kimia PPG dalam jabatan Angkatan keempat Universitas Tadulako. Pada hari ini, Senin, tanggal 6 Desember tahun 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di SMK Ma'arif Edu 2 Aji Barang, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Kepada dosen penguji UKIN, mohon bimbingan dan masukannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, sedia, dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Kita generasi bangsa, provinsi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar, selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap, sedia, dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. Dari SMK untuk Indonesia. Dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa, SMK hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 10 multimedia B hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Multimedia sukses. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Alhamdulillah, Ibu juga kabarnya hari ini sehat, alhamdulillah baik ya. Jadi kita wajib bersyukur, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama atas nikmat sehat. Karena dalam kondisi seperti ini kita semua diberi kesehatan. Banyak orang-orang yang tidak bisa beraktivitas karena dalam kondisi tidak sehat atau sedang sakit ya. Salawat dan salam juga kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hari ini kita pembelajaran kimia, dan sebelum kita mulai pembelajaran seperti biasa kita berdoa dulu untuk mengawali kegiatan kita. Bukan hanya di pembelajaran saja, tetapi di semua aktivitas harian kita wajib untuk berdoa supaya di hari ini nanti ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat ya. Amin. Mas Fadli bisa pimpin berdoa? Silakan. Di tempat duduk, siap, gerak, berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih. Mas Fadli ini hebat loh. Kemarin di pertemuan yang sebelumnya kan kalian diberi tugas ya. Nah, Mas Fadli ini yang mengumpulkannya pertama sendiri. Pertama sendiri, dan Ibu Seth mengerjakannya, jawabannya juga betul semua 100 ya. Ibu absen dulu ya, Ibu presensi dulu untuk hari ini. Nanti seperti biasa kalian kalau dipanggil sebutkan jumlah sholatnya berapa hari kemarin ya. Ibu Najis Yudhistira. Yang 4 Bu. 4, dan sholat apa sih?
Gembala dengan timnya ya. Klik akhir. 4, salah-salah Ben. Bisa. Ya berarti hari ini yang tidak berangkat adalah Bima dan Noval. Ya, Bima mewakili lomba sepak bola, sedangkan Noval sakit. Ya. Kalian sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Siap. Ya, cek di sekitar kalian ruangannya ada sampah apa tidak? Lagi-lagi bersih ya, semuanya bersih ya. Ya, buku kimia dikeluarkan. Kemudian kemarin Ibu sudah bagikan LKPD bahan ajar ya. Ya, keluarkan. Buku tulis, buku kimia, HP bisa dikeluarkan untuk nanti kalian browsing materi-materi yang dibutuhkan ya. Semuanya sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Ya, baik. Nanti hari ini kita akan belajar tentang rumus senyawa hidrat. Ya. Ya, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang rumus senyawa hidrat. Namun, sebelum kita masuk ke rumus senyawa hidrat, kita mengingat kembali materi di pertemuan sebelumnya yang sudah kita pelajari. Ya, di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari apa? Kalian masih ingat? Apa? Rumus empiris dan rumus molekul. Ya. Sedikit kita ingat kembali ya. Mungkin ada yang bisa membantu Bu Guru untuk mereview atau mengingat materi tentang rumus empiris dan rumus molekul. Apa itu rumus empiris dan rumus molekul? Siapa? Ya, Mbak Selvi ya. Ya, Mbak Selvi, apa itu rumus empiris dan rumus molekul? Ya. Rumus sebenarnya iya. Ya, bagus sekali ya apa yang sudah disampaikan Mbak Selvi. Ya, betul bahwa rumus empiris itu rumus dengan perbandingan yang paling sederhana. Kalau rumus molekul itu adalah rumus yang sesungguhnya atau sebenarnya dari suatu senyawa. Ya, dan coba kalau ada senyawa CH4 dan C6H12O6, mungkin ada yang bisa membantu menjawab kalau CH4 itu rumus apa, C6H12O6 itu rumus apa? Ya, Mas Yahya ya? Ya, silakan. Kalau CH4 menurut Mas Yahya itu rumus apa? Rumus Empiris. Kalau C6H12O6? Rumus molekul. Ya, benar. Semuanya sependapat apa ada pendapat yang lain? Pendapat ya? Betul. Ya, jadi kalian ternyata sudah pintar-pintar semua, sudah memahami betul apa itu rumus empiris dan rumus molekul ya. Jadi di hari ini nanti kita akan belajar tentang rumus senyawa hidrat. Rumus senyawa hidrat ini juga berkaitan dengan rumus empiris dan rumus molekul. Kalau di rumus empiris dan rumus molekul kalian sudah bisa menentukan, maka nanti akan lebih mudah ketika kita belajar rumus senyawa hidrat. Karena kalian sudah paham berarti di situ jumlah atom penyusun senyawanya berapa, ya, mR-nya berapa, itu kalian sudah paham. Nanti kita akan lebih mudah mempelajarinya. Ya, ini kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang akan kita pelajari di hari ini. Kompetensi dasarnya adalah memahami konsep massa molekul relatif dan konsep mol 3.4. Kemudian 4.4-nya menyesuaikan permasalahan yang berkaitan dengan konsep massa molekul relatif dan konsep mol. Indikator pencapaian kompetensinya nanti dari KD 3.4 ini kalian harus bisa menganalisis senyawa hidrat, kemudian menghitung jumlah molekul atau komposisi air dalam senyawa hidrat dan menghitung rumus molekul senyawa hidrat. Untuk indikator pencapaian kompetensi 4.4.11-nya menyelesaikan soal-soal perhitungan yang berkaitan dengan rumus senyawa hidrat dan mempresentasikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan rumus senyawa hidrat. Jadi hari ini
tujuan pembelajaran kita yang pertama melalui kegiatan pengamatan media PowerPoint, peserta didik dapat menganalisis senyawa hidrat dengan tepat. Nanti kan kalian mengamati PowerPoint yang Ibu tampilkan, ya. Setelah itu kalian harus bisa menganalisis senyawa hidrat dengan tepat. Melalui kegiatan pengerjaan LKPD, peserta didik dapat menghitung jumlah molekul atau komposisi air dalam senyawa hidrat. Kemudian, melalui kegiatan pengerjaan LKPD, peserta didik dapat menghitung rumus molekul senyawa hidrat. Dan melalui kegiatan diskusi dan pengerjaan LKPD, peserta didik dapat menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan rumus senyawa hidrat dengan tekun. Serta yang terakhir, melalui kegiatan diskusi dan pengerjaan LKPD, peserta didik dapat mempresentasikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan rumus senyawa hidrat dengan bertanggung jawab. Sampai di tujuan pembelajaran ini, ada yang kalian tanyakan? Ada yang kalian tanyakan apa belum? Belum. Kita lanjutkan dulu ya. Selanjutnya untuk informasi penilaian. Nanti di pembelajaran kita hari ini ada 3 aspek yang akan Ibu nilai. Yang pertama sikap spiritual dan sikap sosial, yang kedua pengetahuan, dan yang ketiga keterampilan. Sikap spiritual dan sikap sosial nanti Ibu akan melakukan penilaian melalui lembar observasi. Jadi saat pembelajaran berlangsung nanti Ibu akan menilai sikap kalian, ya. Kemudian pengetahuan nanti Ibu berikan penugasan lewat LKPD. Kemarin Ibu sudah bagikan LKPD-nya. Nah, itu kan di situ ada banyak yang harus kalian isikan. Itu berarti penugasan lewat LKPD. Kemudian untuk yang berikutnya pengetahuan ini nanti soal berupa soal pilihan ganda, ada 5 nomor yang harus kalian kerjakan. Masing-masing mengerjakan sendiri-sendiri dengan jujur. Tidak boleh bekerja sama. Nanti Ibu nilai di akhir pembelajaran kita. Sedangkan keterampilannya nanti Ibu juga menilai keterampilan kalian khususnya saat presentasi dan saat berdiskusi. Jadi semuanya harus aktif dalam pembelajaran, ya. Nah, sekarang kita mulai masuk ke pembelajaran kita tentang senyawa hidrat. Ini yang pertama kalian perhatikan di sini. Di situ ada berita yang Ibu ambil dari internet, ya. Ada berita tentang Gipsum Margo Siti Amro, 4 orang dilarikan ke rumah sakit. Ya, jadi berita di sini ini ada di suatu mall, Gibsonnya ambruk sampai memakan korban. Ada 4 orang yang harus dilarikan ke rumah sakit. Ya, kira-kira kenapa Gibsonnya bisa ambruk dan Gibson itu sebetulnya apa? Kalian sudah tahu apa belum? Belum ya. Nanti yang kedua, nih, yang kedua ini ada berita lagi. Kalau ini saya ambilkan video bentuknya. Jadi kalian perhatikan ya, semuanya perhatikan. Saya akan coba putarkan tentang Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) merilis hasil identifikasi penyebab matinya jutaan ikan di sepanjang Pantai Ancol. Dari hasil identifikasi, kematian massal ikan di Pantai Ancol disebabkan meledaknya populasi fitoplankton dari jenis Coscinodiscus spp. Fitoplankton jenis Coscinodiscus spp adalah salah satu jenis fitoplankton yang tidak berbahaya, namun karena jumlahnya banyak dan membutuhkan oksigen, hal ini menyebabkan kadar oksigen terlalu menipis. Hasil temuan ini berdasarkan hasil kajian peneliti pusat penelitian oceanografi yang melakukan kajian secara cepat terhadap sampel air laut dan ikan yang diambil. Hasil analisis terhadap sampel air laut yang diambil di 7 titik sampling menyatakan kadar oksigen terlarut di air pada 3 stasiun sangat rendah. Kadar oksigen yang tersedia di air hanya sebesar 1,094 mg per liter, di mana kadar normal seharusnya dapat mencapai 4 hingga 5 mg per liter. Sudah kalian lihat videonya ya? Ada yang ingin kalian tanyakan mungkin berkaitan video ini? Saya Bu. Ya, Mas Rizky ya? Gimana Mas Rizky? Blooming fitoplankton itu apa Bu? Ya, blooming fitoplankton. Tadi beritanya kan blooming fitoplankton ya. Blooming fitoplankton itu kondisi
suatu perairan di mana populasi fitoplanktonnya itu tidak bisa terkendali, ya. Kemudian di slide berikutnya ini saya menemukan ada suatu penelitian yang dilakukan oleh seseorang dari IPB. Di sini meneliti pengendalian fitoplankton dengan menggunakan suprisulfat. Ini di Ragunan, Jakarta. Jadi ada lagi di sini ternyata fitoplankton dikendalikan dengan menggunakan suprisulfat atau nama lainnya adalah erusi, ya. Ini gambarnya. Ibu sudah bagi dan terima kasih. Sepertinya hari ini kalian sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing, ya. Ya, Ibu cek coba kelompok 2 Asis, betul ada. Bima sudah berangkat kan? Ika, ya, Rianti, Rizky. Tadi udah betul ya. Kelompok 1 juga sudah sesuai semua kelompoknya masing-masing, ya. Ya, oke. Kalau sudah sesuai, kalian siapkan LKPD bahan ajar yang sudah Ibu bagikan, ya. LKPD dan bahan ajar. Di situ kalian baca dulu petunjuk pengerjaannya. Semuanya sudah menerima? Sudah ya? Oke, baca dulu petunjuk pengerjaannya sebelum kalian mengerjakan. Tuliskan juga kelompoknya, anggotanya siapa saja. Nanti Ibu beri waktu kalian berdiskusi selama 20 menit untuk diskusi, ya. 20 menit untuk diskusi, silakan. Nanti semua yang ada di LKPD itu dijawab. Kalian bisa menggunakan bahan ajar, bisa menggunakan buku paket, bisa menggunakan sumber lain seperti internet dan lain sebagainya. Kemudian, coba perhatikan dulu, kemudian setiap kelompok nanti wajib untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi, hari ini ada yang membawa laptop ya? Kelompok 1, kelompok 2 ada laptop ya? Ya, bagus. Nanti kelompok 1, kelompok 2 berarti untuk presentasinya upayakan kalian menggunakan PowerPoint. Kalian kan anak-anak multimedia, pasti bisa ya? Bisa, Bu. Ya, nanti buat PowerPoint-nya untuk dipresentasikan. Kalau yang lain, kalau dari perwakilan kelompoknya tidak ada yang membawa laptop ya tidak masalah. Nanti presentasinya manual, tidak harus menggunakan laptop, seadanya ya. Yang penting semuanya berdiskusi dengan aktif, jangan lupa nanti Ibu nilai. Ya, siapkan juga yang untuk dipresentasikan. Ya, silakan bisa mulai diskusi. Nah, bersuara semuanya ya, dan moga-moga untuk menilai. Ya, kelompok 1 ya. Ada masalah nggak kelompok 1? Iya ya? Belum ada ya? Kemudian ini pakai apa ini? Buku. Bahan ajar. Ya, bahan ajar. Tapi HP-nya betul-betul untuk pembelajaran. Jangan untuk yang lain ya. Browsing. Itu disiapkan untuk presentasi, buatkan catatan. Nanti gimana? Ini kan berarti senyawa ini kemudian dipanaskan, berarti menjadi senyawa dan air. Ya, senyawa amoksatnya berarti ini ya tuh. Nanti tinggal dari sini kalian simpulkan. Ini ada buku bisa dipakai, ada HP ya, simpulkan senyawa hidrogen apa, air bisa itu apa. Dari itu berikutnya dari tabel ini. Jadi kalian setelah mencoba lagi bisa direksinya ke sini. Tidak Pak, kalau pakai berapa buku ini? Dari satu dulu. Jadi yang bawa laki-laki semua sih. Nanti pakai HP mengerjakannya. Saya tetap harus pakai buku ini juga ya. Makanya diingat tanggal besok pelajarannya apa diingat dan di bawah jangan sampai ketinggalan. Kegiatannya itu ada kegiatan 1 dan kegiatan 2 ya. Pakai buku, dipakai, terus boleh pakai HP tapi ini betul-betul untuk pembelajaran ya. Ada pertanyaan saya akan buku ada. Ya. Semua
semuanya diskusi untuk mengatakan ini ya. Kan ada 2 kegiatan nih, kegiatan 1 sama kegiatan 2. Semuanya harus mengatakan. Kenapa? Ya, ya, saya rasa waktu untuk diskusi sudah cukup. Ibu juga tadi sudah melihat semuanya sudah menyelesaikan LKPD-nya dan sudah membuat bahan untuk presentasi. Ya, jadi kita mulai untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Nanti presentasi yang pertama nanti dimulai dari kelompok 1. Sudah siap ya kelompok 1 ya? Siap, Bu. Ya, ingat Ibu menilai keterampilan keaktifan kalian. Jadi, ketika nanti temannya sedang mempresentasikan, yang lain silahkan aktif bertanya, memberikan tanggapan, ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Oke. Berikut. Ya, kegiatan 1. Senyawa hidrat CuSO4 5H2O. Senyawa anhidratnya CuSO4. Air kristalnya 5H2O. Senyawa hidrat dari COC12 6H2O. Senyawa anhidrat COC12. Air kristal 6H2O. Senyawa hidrat FeBr2 4H2O. Senyawa anhidrat FeBr2. Air kristalnya 4H2O. Senyawa hidrat SnC12 2H2O. Senyawa anhidrat SnC12. Air kristal 2H2O. Senyawa hidrat Na2CO3 10H2O. Senyawa anhidratnya Na2CO3. Air kristal 10H2O. Selanjutnya, sekian diskusi dari kelompok kami. Apabila ada yang bertanya, silakan. Ya, dipersilakan bagi kelompok lain yang mungkin ingin bertanya atau memberikan tanggapan. Silakan. Perkenalkan, nama saya Fidiza Puspitati, ingin bertanya, apa bedanya senyawa hidrat dan senyawa anhidrat? Terima kasih atas pertanyaannya, saya akan mencoba menjawab. Senyawa hidrat adalah senyawa yang mengandung sejumlah molekul air, sedangkan senyawa anhidrat adalah senyawa yang tidak mengandung air. Apakah sudah cukup? Jawaban dari saya benar. Ya. Ada lagi? Ya. Saya rasa tidak. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita berikan aplaus untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya ya. Untuk berikutnya kelompok 2 sudah siap ya? Ya, silakan kelompok 2. Tadi sudah dikopikan ya datanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Kegiatan 2. Hitunglah presentasi masail dalam garam hidrat MgSO4 7H2O atau ARNG sama dengan 24, S sama dengan 32,2 sama dengan 16, H sama dengan 1. Ada yang mau ditanyakan? Saya Perkenalkan, nama saya Farah Salsabila. Saya mau bertanya, bagaimana cara menentukan rumus senyawa hidrat? Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab. Penentuan jumlah molekul hidrat yang terkait dilakukan dengan cara memanaskan senyawa terhidrat menjadi senyawa anhidrat. Apakah sudah cukup? Sudah. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita
memberikan penguatan, kita pelajari bersama apa yang hari ini sudah kalian diskusikan dan kalian presentasikan supaya kalian lebih paham lagi ya. Namun sebelumnya kita melakukan peregangan dulu biar lebih santai ya, nanti jadi lebih semangat lagi. Nanti kita pakai ya SMK ya. Jadi kalau yang semangat semuanya, kalau ibu bilang SMK kalian jawab bisa. SMK hebat, vokasi kuat menguatkan Indonesia ya. Siap semuanya? Siap. SMK Bisa. SMK Hebat. vokasi kuat Menguatkan Indonesia. Ya nih, tadi kalian belajar tentang senyawa hidrat ya, sudah dipresentasikan hampir oleh semua kelompok. Senyawa hidrat itu biasanya berupa zat padat ionik yang mengikat air. Jadi makanya tadi di awal kalau kalian perhatikan ada 4 senyawa hidrat, semuanya terakhirnya H2O. Jadi dia mengikat air, senyawa itu. Molekul air terikat secara kimia dalam senyawa, sehingga molekul air menjadi bagian dari isi kristal. Contoh senyawa hidrat, tembaga 2 sulfat pentahidrat. Kalau dituliskan CuSO4 5H2O. Nama kimianya tembaga 2 sulfat pentahidrat. Air hidrat sering terlepas ikatannya karena pemanasan. Jadi senyawa hidrat itu kalau dipanaskan, dia kan senyawa hidrat mengikat air H2O. Kalau dipanaskan, maka airnya akan lepas. Kan kalau dilakukan pemanasan, air akan menguap. Ya. Nih. Jika CuSO4 5H2O tadi dipanaskan, airnya hilang. Ini reaksinya. Jadi ada tanda panah ke atas itu pemanasan. Dipanaskan, nanti airnya lepas menjadi CuSO4. Makanya di bahan ajar kalian kan ada gambarnya. Sebelum dipanaskan biru, setelah dipanaskan tersisa zat sisanya itu CuSO4 putih setelah pembakaran ya. Kristal CuSO4 dibiarkan terbuka di udara, secara terus-menerus menyerap air dari udara, maka terbentuk pentahidrat. Jadi sebaliknya, kalau kristal CuSO4 itu dibiarkan terbuka di udara, nanti dia akan secara terus-menerus menyerap air dari udara, sehingga nanti terbentuk senyawa hidrat CuSO4 5H2O. Sampai di sini bisa kalian ikuti ya? Bisa. Rumus senyawa hidrat. Suatu senyawa hidrat rumusnya AMBNXH2O. Jadi di sini A dan B senyawanya, M dan N itu koefisiennya, X juga koefisiennya. Contohnya CuSO4 5H2O berarti A-nya Cu ya. SO4B bisa lebih dari satu zatnya. Nih 5H2O, X-nya berarti 5. Nah untuk menentukan X-nya berapa? Nanti bisa dengan membandingkan mol H2O per mol dari AMBN-nya. Ya. Nih, contoh soalnya. Jadi seharusnya ketika di awal tadi ada video, sekarang kalian harusnya sudah tahu apa itu gipsum. Gipsum itu merupakan suatu senyawa hidrat, ya, suatu senyawa hidrat. Kemudian terusi itu juga senyawa hidrat, ya. Ini yang kita pelajari. Ini contoh soalnya. 38 gram MgSO4 X2O dipanaskan, diperoleh 20 gram MgSO4. Kalau dipanaskan kan tadi airnya menguap, hilang. Jadi tertinggal MgSO4-nya 20 gram. Berarti airnya berapa? Awalnya 38 gram, dipanaskan tinggal 20 gram. Berarti airnya berapa? 38 dikurangi 20. Tersisa berapa? 18 gram. Ini airnya 18 gram. Ya. Kemudian kita tentukan molnya masing-masing. Jadi gramnya dibagi mr-nya. Air mr-nya 18, jadi 18 per 18 1 mol. MgSO4 20 per mr-nya 120 seper 6 mol. Maka tadi rumusnya kita bandingkan dulu mol H2O dengan mol senyawanya atau mol MgSO4. Maka ketemu nilai X-nya adalah 6. Sehingga rumus dari senyawa hidrat itu adalah MgSO4 6H2O. Ya. Sampai sini bisa kalian pahami ya? Ya. Sekarang, nah ini
yang sama, hitung persentase massa air dalam garam hidrat MgSO4 7H2O. Nih, siapa yang mau mencoba? Ada yang mau mencoba mengerjakan? Saya Bu. Ya, silakan. Fahmi ya? Fahad. Iya, Fahad. Silakan. Coba ya. Kerjakan di papan tulis. Ya, sudah yang sekarang. Jadi ketemunya 51,22% ya. Ini pertama kalian cari MR-nya dulu. MR berarti MgSO4 7H2O. Ketemunya 246. Kemudian MR2 bawah 18. Jadi untuk menghitung persentase massa airnya, jumlah molekul air kali MR-nya. Molekul airnya kan di situ 7H2O, berarti 7 kali 18 per 246 kali 100%. Ya, jadi persentase air di dalam senyawa itu adalah 51,22%. Ya, sampai sini ada yang mau bertanya? Tidak ada? Ya. Ya, berarti untuk pembelajaran kita di hari ini sudah semua tahapan sudah kita lewati ya, sudah kita lewati dan untuk presentasinya semua kelompok tadi sudah berusaha berdiskusi dengan baik dan mencoba menampilkan hasil presentasinya juga dengan baik ya. Namun di pertemuan ini Ibu menilai yang paling baik di antara yang sudah baik itu presentasinya penyajiannya adalah kelompok 1 ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Jadi kelompok yang lain juga di pertemuan berikutnya juga harus lebih baik lagi ya semuanya ya. Ya. Dan untuk pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin tahu bagaimana menurut kalian pembelajaran kita hari ini ya, kesannya mungkin atau ada hal yang perlu ditambahkan, dievaluasi bagi kalian, bagi Ibu dari materi dan lain sebagainya. Mungkin ada bisa yang memberikan refleksi untuk pembelajaran kita di hari ini. Mas Fahmi ya? Ya, silakan Mas Fahmi, bagaimana? Setelah mempelajari rumus Senyawa senyawa hidrat. hidrat, saya menjadi paham dan dapat menghitung rumus senyawa hidrat. Jadi, saya senang pada saat saya senang setelah mempelajari rumus ini. Pada awal pembelajaran itu saat Bagian mana? Oh, contoh-contoh yang diberikan yang berkaitan yang memang ada dalam kehidupan sehari-hari. Ya, terima kasih Mas Fahmi. Mungkin Mas Fahmi mewakili teman-teman semuanya ya. Jadi ketika pembelajaran ini ya, terima kasih atas refleksinya Mas Fahmi. Mas Fahmi mungkin sudah mewakili teman-teman semuanya yang ada di sini. Jadi ketika pembelajaran ini akhirnya sudah bisa menghitung rumus senyawa hidrat dan lebih senang kalau dalam kehidupan sehari-hari itu di contohnya yang ditampilkan itu yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Ya, oke. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke bagian evaluasi. Jadi nanti kalian mengerjakan, Ibu sudah siapkan soal pengetahuan seperti tadi yang Ibu infokan di depan. Nanti kalian tolong kerjakan soal ini. Selanjutnya tulis dulu nama, kelas, nomor absen. Kemudian ada 5 soal, nanti kalian beri tanda silang pada soal yang kalian anggap benar. Ya, dihitung dengan baik. Kalau memang ada perhitungannya dan tolong kerjakan dengan jujur. Ya, kerjakan dengan jujur. Masing-masing mengerjakan sendiri. Nanti Ibu berikan waktu 10 menit maksimal untuk dikumpulkan kembali untuk Ibu nilai. Ya, buku-buku silahkan ditutup. Nah, buku LKPD dan bahan ajarnya dikumpulkan lagi. Ini, dikumpulkan lagi. Per kelompok silahkan mengumpulkan. Jadi bantu dibagikan.
akhir di semester ini, ya. Jadi karena minggu depan kita sudah melaksanakan penilaian akhir semester. Jadi pertemuan berikutnya, kalau biasanya Ibu sampaikan pertemuan berikutnya kita mempelajari ini, untuk pertemuan berikutnya kita sudah masuk pada penilaian akhir semester. Tolong dipelajari apa yang sudah kita pelajari selama 1 semester ini, ya. Nanti untuk penilaian akhir semesternya itu soalnya ada pilihan ganda dan esai. Kalian pelajari semua materi yang sudah dipelajari, ya. Bisa dipahami ya? Oke, baik. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan semuanya, jaga kesehatan supaya nanti kalian bisa mengikuti penilaian akhir semester dengan baik, ya. Ada pertanyaan sebelum Ibu akhiri? Tidak ada? Ya, ini Ibu tampilkan. Sebagai orang Jawa kita memiliki banyak filsafat Jawa yang bagus yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Ini salah satunya. Memayu hayuning pribadi, memayu hayuning kulawarga, memayu hayuning sesama, memayu hayuning bawana. Ada yang tahu artinya? Berbuat baiklah pada diri sendiri, berbuat baiklah kepada keluarga, berbuat baiklah kepada sesama manusia, dan berbuat baiklah kepada seluruh dunia. Itu artinya, ya. Pesan yang sangat baik, kita harus selalu berbuat baik ke siapapun, bahkan bukan hanya ke manusia, ya. Ke hewan, binatang juga kita harus berbuat baik ke semuanya, sehingga nanti kalau kita berbuat baik, pastinya pun orang lain juga akan baik ke kita, ya. Itu dari Bu Guru. Terima kasih sekali atas perhatiannya. Kalian semua hari ini hebat pembelajarannya. Kita tadi katanya Mas Fahmi juga menyenangkan, dan tujuan pembelajarannya juga insya Allah bisa tercapai semuanya, ya. Tepuk tangan untuk kelas 10 MMB. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu, ya. Kita berdoa dulu. Yang memimpin berdoa tadi pas awal Fadli, ya. Jadi pimpin berdoa lagi, ya Mas Fadli, ya. Ya, doa penutup silakan Mas Fadli. Semua duduk siap, gerak. Doa mulai. Selesai. Ya, terima kasih. Pulangnya hati-hati, jangan sampai kemana-mana, langsung pulang ya. Kalau wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.